Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 18. Ayat harian kita hari ini, Jumat 22 Oktober 2021. Diambil dari Amsal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau bicara tentang pohon, betapa banyak gunanya pohon di dalam kehidupan kita. Selain menghasilkan udara yang pastinya lebih bersih, pohon bagaimana bisa melindungi kita dari sinar matahari, pohon juga bisa menjaga supaya lingkungan terjaga dari banjir. Banyak manfaat dari pohon. Dan di saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bicara tentang pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan? Seseorang yang terus-menerus memelihara firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dan hidup di dalamnya, ia akan disebut pohon kehidupan. Dan dikatakan di sini, kita orang percaya mampu menjadi pohon kehidupan. Dan kita akan mampu menjadi berkat berguna bagi sesama kita. Pohon saja sudah banyak gunanya, apalagi pohon kehidupan. Banyak sekali manfaat sebagai orang percaya ketika kita menjadi pohon kehidupan. Sebagai contoh, di dalam keluarga kita akan menjadi pohon kehidupan ketika kita mampu mengeluarkan kata-kata yang baik, bagaimana kata-kata ini mampu menjadi motivasi kepada anak-anak kita, mampu menjadi doa bagi anggota keluarga kita. Ketika kita disebut pohon kehidupan di dalam keluarga, artinya ada sikap ramah, ada sikap sukacita, ada sikap untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau kita sebagai pohon kehidupan, bagaimana kita bertingkah di dalam pelayanan sebagai pohon kehidupan? Kita akan menjadi pelayan yang boleh menghargai sesama kita. Karena apa? Setiap pelayan punya talentanya masing-masing dan kita percaya sebagai pohon kehidupan kita mampu menerima orang lain, kita mampu mengasihi orang lain, kita mampu peduli terhadap orang lain tanpa terus-menerus menghakiminya, ia tidak layak. Menjadi pohon kehidupan di dalam lingkungan pelayanan adalah ketika kita boleh menjadi berkat, kita boleh menawarkan sukacita dan orang-orang menjadi terberkati karena kita. Pohon kehidupan di dalam pekerjaan. Jangan pernah minder ketika kita dikatakan Kristen hanya sedikit, Kristen hanya minoritas secara jumlah. Tetapi kita mau bilang menjadi pengikut Kristus sebagai pohon kehidupan, saya mampu menghargai pekerjaan kawan saya dan kawan saya menjadi terberkati dengan keberadaan saya. Saya mampu bersaing tetap dengan persaingan yang sehat, sama-sama menunjukkan kualitas pekerjaan, menjauhkan sikap menjilat terhadap bos. Saya percaya sebagai pohon kehidupan di dalam pekerjaan kita pun mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Amsal semua bicara setiap orang yang memegang didikan Allah, yang memegang perintah Allah akan mampu menjadi pohon kehidupan yang pastinya berguna bagi orang sekitar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di hari ini kita diingatkan, apakah keberadaan saya berguna? Apakah saya hidup ini mampu memberikan sukacita untuk keluarga saya, atau kehadiran saya hanya membuat kebencian di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan? Pohon saja berguna, apalagi pohon kehidupan. Sehingga di hari ini kita diajak untuk merenung kembali apa fungsi kita di dalam lingkungan kita masing-masing. Tak perlu banyak-banyak bertanya apa yang keluarga lakukan untuk saya, apa yang gereja lakukan untuk saya, apa yang negara lakukan untuk saya. Pertanyaan kita balik.
Apa yang mau saya lakukan untuk keluarga saya? Apa yang saya mau lakukan untuk negara saya, juga untuk gereja kita. Sehingga kita mampu berguna, kita mampu untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kita mampu menjadi pohon kehidupan. Karena apa? Karena Tuhan yang memampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Kasih-Mu Bapa boleh melingkupi kami, membuat kami menyadari apa arti dari hidup kami, apa fungsi dari hidup kami. Ketika hidup kami harus mampu berguna bagi keluarga kami, mampukan kami boleh menebarkan sukacita kepada anggota keluarga kami, kepada anak kami memberikan motivasi, kepada pendamping kami boleh saling menghargai, saling mengampuni, saling mengasihi. Kami juga boleh berdoa, ya Allah kami, supaya kami pun mampu berguna di daerah pekerjaan kami, juga di dalam lingkungan pelayanan kami, dimanapun kami berada. Kami percaya ketika ajaran Tuhan kami dengar, juga kami lakukan, kami mampu menjadi pohon kehidupan yang bahkan terus segar, bahkan terus menjadi berkat bagi sesama kami, karena kami pun terus menerus diairi oleh firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami tiap hari untuk meminta kekuatan dari Tuhan, supaya kami boleh menjalani kehidupan hari demi hari dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, menjadi berkat bagi banyak orang. Ampunkan kalau kami mempunyai kesalahan kata, ampunkan kalau perbuatan kami salah. Tuhan, lihat ketulusan hati kami dalam menjalankan firman Tuhan, dan Tuhan mampukan kami menjadi pohon kehidupan untuk setiap pribadi dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, para orang tua, para lansia. Berkati setiap pribadi menjadi pribadi yang semakin berkualitas, menjadi pohon kehidupan, menjadi orang-orang yang semakin setia kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami Tuhan. Setiap doa-doa dari para jemaat Tuhan, baik doa di dalam keluarga, mungkin ada keretakan di dalam rumah tangga, Tuhan kasih-Mu yang mula-mula ada di dalam keluarga, sehingga itu yang membuat saling mengampuni dan mencintai kembali. Kami boleh berdoa untuk hubungan yang mungkin retak antara orang tua dengan anak, antara suami atau istri, antara pekerjaan-pekerjaan juga ya Allah, di dalam lingkungan pelayanan juga. Di saat ini kami boleh berdoa, Tuhan yang memampukan kami menjadi berkat bagi sesama kami, untuk semua permohonan-permohonan, baik pendamping hidup, baik keturunan, baik pekerjaan, baik kebutuhan sehari-hari. Engkau Allah yang mendengarkan doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, salah dosa kami Tuhan ampuni kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.